Hadis yang nomor 11 menerangkan tentang iman atau kalimah thayyibah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya ibnal Khattab idhab fanadi fin nasi innahu la yadkhulul jannata illal mu'minun. Rawahul Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Makna dia, Sayyidina Umar radhiyallahu an berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai anak lelaki Khattab. Namanya Sayyidina Umar, Umar bin Khattab. Maknanya anak lelaki Khattab. Oke. Pergilah dan istiharkan kepada orang ramai bahwa yang akan masuk ke surga hanyalah orang-orang yang beriman. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi Sayyidina Umar ini disuruh oleh Rasulullah suruh mengistiharkan atau mengumumkan bahwa kepada semua orang, banyak orang atau ramai orang, bahwa yang akan masuk surga ini hanyalah orang-orang yang beriman. Maknanya orang kafir semuanya takkan masuk ke dalam surga kecuali telah masuk Islam. Orang kafir yang dah masuk Islam boleh masuk surga. Namanya seluruh penduduk neraka adalah orang kafir yang kekal di dalam neraka adalah orang kafir. Jadi kalau kita ngomong, kita cakap orang kafir ini masuk surga, masuk neraka, itu betul. Yang tak boleh kita tunjuk seorang orang kafir, kita tunjuk awak ini masuk neraka. Itu tak boleh. Kalau kita tak tahu suatu saat orang kafir satu orang ini nak masuk anak taubat ke tak, nak masuk Islam ke tak tahu. Kita tak boleh mengatakan awak ni masuk neraka sebab awak ni kafir. Itu tak boleh, dilarang oleh ulama. Ya, kalau kita mengatakan, kita cakap orang kafir ni masuk neraka, betul. Tapi tak boleh tunjuk seorang. Ada kisah kita tak tahu. Memang penduduk neraka ni yang tetap ni adalah orang kafir. Oke. Kalau tunjuk seorang awak masuk neraka sebab orang kafir, tak boleh. Kita tak tahu suatu saat dia dapat hidayah masuk Islam, kita tak tahu. Boleh paham ya? Oke. Sedangkan penduduk surga semuanya adalah orang kafir, orang iman. Penduduk surga orang beriman atau orang Islam lah. Oke, terus kita sambung hadis berikutnya, hadis nomor 16. Oke, tentang iman. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Laila radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol waihaka ya Abu Sufyan qad ji'tukum bid dunya wal akhirah fa aslimu taslamu. Oke, wa huwa ba'dul hadis rawahu At-Tabrani. Oke, jadi Sayyidina Abu Laila radhiyallahu an meriwayatkan atau menceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Sufyan radhiyallahu an, wahai Abu Sufyan, aku bersimpati terhadap kamu. Nabi bersabda atau berkata kepada Abu Sufyan, aku ini simpati terhadap kamu. Aku telah datang membawa kepada kamu kebaikan dunia dan akhirat. Ini istilahnya nasihat Nabi kepada Abu Sufyan. Kamu semua terimalah Islam dan maka kamu akan selamat. Maksudnya selamat dunia akhirat. Maka nanti kalau Abu Sufyan itu meninggal, boleh masuk ke dalam surga sebab sudah masuk Islam. Hadis riwayat Tabrani dari Majma'uz Zawaid. Cukup ini wasiat Nabi kepada Abu Sufyan. Nabi Muhammad ini membawa kebaikan untuk dunia dan akhirat. Maka engkau masuklah Islam, maka kamu akan selamat dunia dan akhirat. Cukup ke sambung lagi? Sambung lagi sekali. Satu lagi hadis. Hadis nomor 17 tentang iman atau kalimat thayyibah. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qol sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza kana yaumul qiyamah suffatu. Terus fakultu ya Rabbi adhilil jannah man kana fi qalbihi khardalatun fayadkhulun thumma aqulu adhilil jannah man kana fi qalbihi adna syai'. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Di Sayyidina Anas radhiyallahu an berkata bahwa saya telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi apabila berlaku kiamat maka syafaatku akan diterima. Aku akan berkata, wahai Tuhanku, masukkanlah ke dalam surga seorang yang ada dalam hatinya iman walaupun sebesar biji sawi. Itu syafaat Nabi. Siapa yang beriman pada Allah dan Rasulnya walaupun sebesar biji sawi, maka akan mendapatkan
syafaat Nabi di hari kiamat nanti. Oke, lantaran itu Allah Subhanahu wa taala akan menerima syafaatku. Oke, maka mereka pun akan masuk ke dalam surga. Orang yang ada iman sebiji sawi, berkat syafaat Nabi, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Keseronok atau gembira kita yang punya iman. Walaupun iman kita sebiji sawi, maka akan mendapat syafaat Nabi kelak di hari kiamat. Oke, kemudian aku akan memohon lagi, masukkanlah ke dalam surga siapa yang punya iman yang paling sedikit sekalipun. Hadis riwayat Bukhari. Makanya lebih kecil iman daripada biji sawi, maka Rasulullah pun akan memberi syafaat kepada orang tersebut di hari kiamat. Itu kemuliaan iman di dada ini, ya. Makanya boleh mendapat syafaat Nabi kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Oke, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.